Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama sampai akhir mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Koko Febriansyah dari Fakultas Teknik Elektro NIM 185205663. Untuk awalan, sistem telekomunikasi merupakan yaitu biasanya sistem telekomunikasi, telekomunikasi menurut sejarah berasal dari dua sukata, yaitu tele sama dengan jarak jauh dan komunikasara sama dengan berita atau informasi. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakainya, umumnya manusia, dengan pemakaian lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian berupa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi secara jauh dapat dibedakan atas tiga, antara lain komunikasi satu arah atau simplek, komunikasi dua arah atau duplek, dan komunikasi semi dua arah atau half duplek. Untuk perkembangan telekomunikasi, berikut merupakan perkembangan telekomunikasi pada masa lampau, antara lain: 1. Asap, 2. drum dan kentongan, 3. merpati pos. Berikut merupakan komunikasi modern, antara lain telegraf, telepon, telegram, dan pager. Yang terakhir, berikut merupakan komunikasi zaman sekarang, antara lain email, internet, telepon genggam, dan chat messenger. Atau bisa banyak lagi, tambah lagi, yaitu Facebook, WA, dan BB. Sayang sekali BB sudah tidak bisa digunakan lagi pada Android. Ini merupakan UU, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri terkait regulasi telekomunikasi yang sekarang berlaku di Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang disingkat dengan BRT merupakan sebuah lembaga yang berfungsi regulator penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. BRT sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sektor resmi ini menanggalkan privilege monopoli untuk segera bertransaksi ke era kompetisi. Begitu. Untuk fungsinya dari BRT sendiri, selain di bidang telekomunikasi, perlu mencakup bidang pengembangan infrastruktur penyiaran dan aplikasi informatika berdasarkan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008. Untuk pengaturannya meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, antara lain perizinan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang penyelenggara jasa telekomunikasi. 2. Standar kinerja operasi. 3. Standar kualitas layanan. 4. Biaya interkoneksi. 5. Standar alat dan perangkat telekomunikasi. Untuk pengawasan terhadap penyelenggara terhadap jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, antara lain kinerja operasi, persaingan usaha, penggunaan alat perangkat telekomunikasi. Untuk pengendali terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, untuk yang pertama, penyelesaian antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi. 2. Penggunaan alat perangkat telekomunikasi. Yang ketiga, penerapan standar kualitas layanan. Untuk sinyal sendiri, pengertian sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat melanjutkan meneruskan suatu kegiatan. Sinyal juga merupakan besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Untuk pengelolaan sinyal sendiri adalah spesialisasi dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode algoritma manipulasi, analisa, dan interpretasi sinyal. Untuk pengelolaan sinyal sendiri berkaitan erat juga dengan statistik, teori informatika atau informasi, dan matematika dan terapan. Sinyal yang diolah biasanya dalam bentuk apapun, tetapi biasanya juga berupa sinyal elektrik. Contohnya sinyal itu misalnya
suara dari mikrofon, video dari kamera video, EKG dari perekam EKG, dan sebagainya. Sinyal dibagi menjadi dua, antara lain sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinunya yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Contoh, sinyal televisi analog. Yang kedua, sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0,1. Contohnya sinyal suara pada radio konvensional, sinyal gambar foto pada kamera konvensional, dan yang terakhir sinyal video pada televisi konvensional. Untuk elemen telekomunikasi, sistem telekomunikasi adalah sistem khusus untuk berkomunikasi jarak jauh perangkat mengacu pada pertukaran informasi, media elektronik, dan listrik jarak signifikan. Berikut merupakan contoh komponen elemen dari komunikasi tersebut, antara lain informasi merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, gambar. Transmitter atau pengiriman pengubah informasi menjadi sinyal listrik pada setiap dikirim melalui media. 3. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim penerima informasi. Karena jarak jauh, maka data tersebut lebih dahulu diubah menjadi kode syarat. Syarat ini yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Yang keempat, receiver atau penerima berfungsi untuk sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar dan mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Alat yang mendukung pada elemen telekomunikasi. Yang pertama, pemancar, media transmisi, receiver, serat optik, kabel bawah tanah, interkabel, jaringan area lokal, interkabel LAN atau interkabel WLAN, dan yang terakhir WiFi. Propagasi gelombang radio. Apakah itu gelombang radio? Gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis listrik atau E dan garis-garis magnet atau H yang merambat di ruang bebas atau free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya 3 kali 10 8 kuadrat meter per detik. Untuk perambatan gelombang radio sendiri dengan mode angkasa merupakan mode propagasi yang memanfaatkan lapisan ionosfer sebagai media perambat. Sifat dinamis dari lapisan ionosfer yang dipengaruhi oleh radiasi dari matahari dapat menyebabkan perubahan yang terjadi pada gelombang radio yang merambat di lapisan ionosfer. Dari macam-macam polarisasi gelombang radio. Polarisasi adalah arah getaran komponen listrik atau gelombang elektromagnetik yang bersangkutan terhadap bumi. Yang pertama, polaritas linear, polaritas non-linear, polaritas elips. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi karena jarak jauh, maka dari itu data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat. Dari isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal, antara lain bandwidth, gangguan transmisi, interferensi, jumlah receiver. Media transmisi adalah media transmisi terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem nirkabel. Ada 4 tipe dasar media guided, antara lain open wire, reset pair, koaksial kabel, dan optical fiber. Transmisi merupakan proses pemindahan informasi antara titik dari suatu sistem atau jaringan. Untuk transmisi merupakan sistem proses sinyal input dan menghasilkan sinyal yang dipancarkan sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Juga meliputi proses pengkodan-encoding. Dari permasalahan yang sering terjadi dari transmisi adalah sinyal yang merambat melalui medium transmisi pasti akan mengalami gangguan atau cacat, yang artinya sinyal dikirim melalui medium akan tidak sama dengan sinyal yang diterima. Penyebabnya gangguan transmisi adalah noise. Akibat dari cacatnya transmisi adalah distortion. Oleh karena itu, pemasangnya harus dengan memperhatikan kekuatan sinyal supaya tidak mengalami gangguan atau error. Selanjutnya, dasar tabel jaringan.
Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Dalam mengimplementasinya, ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris. Untuk pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan biaya. Tujuannya untuk penggunaan. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan yang terakhir topologi jaringan komputer atau tree. Selanjutnya, topologi sistem telekomunikasi tentang perkembangan generasi telekomunikasi. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Tujuan dari jaringan komputer yakni mencapai tujuan setiap bagian dari jaringan komputer dapat memberikan layanan servis. Topologi jaringan adalah salah satu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Tujuan dari topologi jaringan yaitu demi memudahkan pertukaran informasi. Macam-macam topologi jaringan, macam-macam topologi sistem telekomunikasi. Pertama, topologi bus, topologi bintang, topologi ring atau cincin, topologi mesh, yang terakhir topologi pohon. Ini perkembangan 1G sampai 5G. Untuk generasi pertama atau 1G merupakan teknologi handphone pertama yang diperkenalkan di era 80-an. Untuk teknologi 2G yakni Division Multiple Access TDMA, Personal Digital Cellular atau PDC IDEN Digital European Service Telephone Desk Personal Handphone Service PHPS CS95 SIDEMA One Global System for Mobile GSM. Yang ketiga, teknologi 3G memiliki kecepatan transfer data cepat atau 144 kbps 2 mbps sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lainnya yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel TV. Yang keempat, 4G atau biasa digunakan pada saat sekarang dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada SMA 2000 dan dapat memberikan kecepatan hingga 1 Gbps jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda bepergian. Untuk yang 5G bukan merupakan standar yang merevolusi teknologi generasi sebelumnya. Standar-standar terkait teknologi 5G akan muncul nantinya akan mengubah beberapa regulasi telekomunikasi. Karena regulasi tersebut menjadi obsolete. Untuk yang terakhir, 6G. Untuk simposium komunikasi seluler kabel 6G yang pertama diadakan pada 2019 pada bulan Maret dan dapat dibingkai menjadi pertanyaan visi besar dari kecerdasan nirkabel di mana-mana. Secara khusus, 6G akan melampaui internet seluler akan dibutuhkan untuk mengandung layanan hal di mana-mana dari inti hingga perangkat akhir jaringan. Intinya, semua jaringan menjadi kekuatan pendorong dalam merancang mengoptimalkan arsitektur 6G, protokol, dan operasi. Nah, komunikasi fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias di udara. Serat optik sendiri terbuat dari panel elektrik yang terbentuk seperti kaca atau gelas. Di dalam serat inilah energi listrik dirubah menjadi cahaya yang akan ditransmisikan sehingga dapat
diterima di ujung unit pertama atau receiver melalui transducer sebagai pembawa carrier sinyal informasi tersebut. Untuk pembagian jenis kabel secara optik yang pertama, syarat optik single, mode fiber single mode, fiber fiber. Syarat optik multi mode fiber mempunyai ukuran inti lebih besar berdiameter sekitar 6,35 kali 10. 5 syarat ini digunakan untuk mentransmisikan banyak sinyal dalam setiap syarat sering digunakan pada jaringan komputer dan lokal area network atau LAN. Prinsip cara kerja syarat optik. Untuk cara kerja sebagai berikut. Sinyal awal atau source berbentuk sinyal listrik pada transistor diubah ke dalam bentuk transducer elektrik dioda laser menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel syarat optik menuju penerima receiver yang terletak pada ujung syarat optik. Pada penerima receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda. Dalam perjalanan sinyal optik ini dari transducer menuju receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya sehingga cahaya di sepanjang kabel optik. Begitu. Untuk komunikasi satelit, pada dasarnya satelit adalah sebuah paket komunikasi elektronik yang diletakkan dalam orbit yang memiliki tujuan utama untuk menginstal atau mendukung transmisi komunikasi informasi atau pesan satu titik ke lainnya melalui ruang angkasa. Satelit merupakan komunikasi orbit mengelilingi bumi. Tergantung pada diameter orbit, satelit dapat merentang hampir setengah bumi. Ini yang mendukung satelit. VSAT merupakan kepanjangan dari Very Small Aparatur Terminal. Istilah VSAT atau dikenal sebagai Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (SKSBM) secara sederhana dapat diartikan sebagai beberapa buah stasiun bumi dengan diameter antara antena kecil 1,8 per 3,8 mm yang letaknya secara geografis berjauhan dan mempunyai stasiun bumi utama atau hub station sebagai pengawas dan pengatur jaringan. Jenis satelit yang pertama, satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengambat bumi, satelit mata-mata, satelit tenaga surya, satelit stasiun angkasa, satelit cuaca, dan terakhir satelit miniatur. Cara kerja satelit sendiri meliputi secara sistem konvensional, yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Komponen dasar dari transmisi satelit adalah satelit bumi yang bertugas untuk mengirimkan dan menerima data. Adapun cara kerja transmisi data dan memperhatikan komponen, yaitu satelit menerima sinyal dari satelit bumi atau uplink, kemudian memberikan sinyal. Setelah itu mengubah frekuensi dan mentransmisikan kembali data ke stasiun penerima lainnya yang ada di bumi atau downlink. Pada dasarnya, satelit memiliki fungsi sebagai repeater atau penguat yang merupakan stasiun pengulang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku saya kurang berkenan dalam penyampaian materi pada kali ini. Hal akhiron, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.